Apa sebenarnya yang terjadi di Cilacap dan juga Balikpapan ini adalah potret fenomena perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar. Boleh jadi apa yang tersaji di publik adalah segelintir dari sekian banyak kasus serupa di tanah air. Lantas mengapa aksi tak terpuji tersebut cenderung marak akhir-akhir ini pemirsa? Untuk membahasnya saat ini kami sudah bersambung atau terhubung dengan pemerhati pendidikan dan anak Ibu Retno Listiarti. Selamat sore Bu Retno Listiarti. Dan juga dan juga saat ini sudah bergabung bersama kami. Halo, Bu Retno. Ya, Bu Retno. Iya, halo. Kita ingin tahu Bu Retno, sebetulnya kenapa sih di lingkungan pendidikan ini banyak terjadi kasus perundungan, mulai dari anak SMP, kemudian sekolah menengah, dan ternyata pelaku perundungan ini ada beberapa di antara mereka merupakan siswa yang berprestasi. Apakah memang itu cara untuk menunjukkan eksistensi diri, Bu Retno? Iya, sebenarnya perundungan. Iya, kalau seorang anak melakukan tindak kekerasan ya atau perundungan itu setidaknya disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor di mana anak diasuh atau dibesarkan oleh keluarganya. Jadi kalau mengasuhnya dengan kekerasan, maka bisa jadi ketika anak ini kelak akan sekolah, ya bertemu teman sebaya, bisa saja dia melakukan tindak kekerasan karena kan kalau dia salah dimaki, dicaci, dipukul, dia belajar dari itu. Sebenarnya bukan diwariskan kekerasan, tapi kan lebih kepada anak ini mencontoh, anak belajar. Oh gitu ya cara memperlakukan orang yang salah atau orang yang dia tidak sukai. Nah makanya ketika kemudian dia bertemu dengan teman sebaya yang lebih lemah dari dirinya, dia bisa ngelakuin tadi perundungan atau kekerasan tadi. Nah yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini termasuk tadi teman sebaya ketika dia bergaul. Kan kayak kasus di Cilacap ini kan geng ya. Jadi ini bisa jadi anak-anak gitu ya yang merasa punya senasib dan kemudian berkumpul. Nah, berkumpulnya ini dengan geng ini ternyata kemudian karena mungkin anak-anak ini juga korban kekerasan, maka dia bisa saja menyelesaikan masalah di antara mereka itu harus dengan kekerasan. Nah, yang terakhir sebenarnya faktor situasional. Situasional itu mungkin tidak terduga, misalnya seorang kakak junior di sekolah itu, kakak senior, kemudian memaksa adik juniornya untuk ikut tawuran atau ikut geng gitu ya. Pada situasi si adik junior ini nggak bisa menolak gitu. Nah sehingga itu berada pada situasi seperti itu. Atau ayah ibunya mengalami perpisahan, lalu si anak ini kekecewaannya itu bisa saja dia lampiaskan dengan bentuk-bentuk kekerasan. Itu sebenarnya faktor penyebab. Dan karena media sosial, karena internet, karena bisa divideokan, maka untuk yang generasi Z ini seringkali viral karena mereka merekam. Oke, Bu Retno, bagaimana kemudian seorang anak, katakanlah kita orang tua, punya anak, lalu kita memberi pendidikan kepada mereka, bagaimana kita memberikan pengertian kepada mereka ketika mereka menjadi korban bullying misalnya? Apakah memang harus melawan atau diam? Karena kan posisinya jadi serba salah, dilematis. Ketika diam dia akan terus dibully, tapi ketika dia melawan dia akan terlibat dalam kekerasan. Ini bagaimana kemudian? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang bagaimana nih sekarang kalau kita menjadi korban atau anak kita? Maka yang pertama memang kita harus ajarkan speak up. Jadi berani bicara, berani mengadu. Paling tidak kepada orang dewasa di rumah. Jadi punya keterbukaan, kemudian orang dewasa juga memang tidak menyetujui ya cara-cara kekerasan gitu ya yang dialami oleh anaknya. Ini akan membuat anak-anak pertama memiliki tempat mengadu, support sistemnya ada. Yang kedua, orang tua jangan diam dan anaknya juga diajarkan untuk melapor. Jadi melapor kepada pihak sekolah. Nah, di sini sekolah kadang-kadang abai dalam pengaduan. Jadi ketika diadukan penyelesaiannya tidak tepat. Nah, oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendikbudristek sekarang mengeluarkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah atau di satuan pendidikan. Nah, di sini
ya sekolah diajarkan satu membentuk tim PPK, itu tim pencegahan dan penanganan. Jadi mencegah lebih baik kan daripada mengobati. Jadi dengan membangun pencegahan yang kuat ini bisa mengurangi pelaku perundungan atau bully. Yang kedua adalah membentuk tadi setelah tim PPK dibentuk akan ada bagian pengaduan acara anak-anak mengadu untuk speak up tadi diberi ruang lalu ditangani dan penanganannya Permendikbud 46 ini juga ikut mengajarkan dan pemerintah daerah diwajibkan untuk membantu sekolah terutama penanganan yaitu pemulihan psikologi anak-anak ini. Jadi anak yang mengalami kekerasan untuk kembali seperti sedia kala dan tidak jadi pelaku kelak, dia butuh pemulihan psikologi. Oke. Baik, terima kasih Bu Retno Listiarti atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan kemudian tidak ada lagi perundungan di lingkungan sekolah, Alfat ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Retno. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih.